Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-16 perihal saksi dan sumpah. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahul Baihaqi. Hadzal lafzu wa ba'duhu fis sahihain. Artinya daripada Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya semua orang diberikan atau dimenangkan mengikuti apa yang ia dakwakan, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Tetapi saksi mesti ada, tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa, dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini masalah aku mengakui. Kalau kita mengakui sesuatu yang ada di tangan orang lain, umpamanya kendaraan itu di tangan seseorang, lalu kita mengakui, ujar kita, kendaraan itu ampun kok, kendaraan yang dipakainya si Fulan itu ampun kok. Nah, pengakuan seperti itu adalah pengakuan yang sia-sia. Artinya kada akan bisa kita mengambil milik orang lain ataupun milik kita sendiri yang ada di tangan orang lain hanya dengan pengakuan itu. Kada kawa mengambil kita. Itu sepeda motornya itu sepeda motor ampun ko aja kita. Nah, kada kawa kita mengambil, hanya pengakuan kayak itu aja. Walaupun bujur ampun kita. Cuma hanya sekadar pengakuan. Itu kada bisa seorang hakim memenangkan kita. Misal kita mengadu, melapor ke polisi, wahai hakim, itu barang nang di tangan si Fulan itu barang ulun mempunya. Nah, hakim kada kau memenangkan kita, namun kita hanya sekedar mengaku kayak itu. Nah, jakanya boleh, andai kata bisa dimenangkan demikian, niscaya orang dengan mudah mengaku milik-milik itu. Tetapi agama kita, ajaran Nabi kita tidak bisa dimenangkan hanya dengan sekedar pengakuan itu.
Tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa. Nah, saksi maka ada. Itu wahai polisi, wahai hakim, kendaraan yang di tangan si Fulan itu, di tangan si Jahid itu kendaraan ulun. Hakim kada boleh percaya. Jadi hakim, mana saksinya? Mana saksinya? Nah, ini ada ulun bisa saksi dua. Saksi ulun ini si A lawan si B. Inya menyaksikan bahwa kendaraan itu hanya ulun pinjami. Kada ada ulun beriakan, kada ada ulun jual. Kendaraan yang dipakai si Fulan itu hanya ulun pinjami inya. Ini saksinya lah, si A lawan si B. Nah, hanyar bisa menang. Hanyar bisa menang. Saksinya ada. Saksi itu sekurang-kurangnya berdua laki-laki yang adil, atau boleh juga satu laki-laki dua perempuan yang adil, boleh. Dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri dakwaan. Ini mengaku, wahai hakim, kendaraan yang di tangan si Fulan itu kendaraan ulun, mempunyainya minjam ban aja. Ujar hakim, mana saksi hitam mengaku itu? Ulun kada apa bersaksi. Ulun kada bersaksi. Sebab asa percaya aja lawan inyan itu, jadi kada bersaksi. Nah, si hakim memanggil lawan nang memakai kendaraan itu. Ini kendaraan yang jam pakai ini, ujarnya ampun ini lah, kayak pegang. Nah, untuk orang yang memakai kendaraan ini dituntut mau kada bersumpah. Ujarnya ini kendaraan ulun seorang, ulun tukari, ulun bersumpah wani karena Allah. Nah, wallah ulun bersumpah ini kendaraan sudah ulun tukari lawaninya. Nah, maka inya dimenangkan karena inya wani bersumpah. Wani bersumpah. Amunnya kada wani bersumpah, Bang. Kan kendaraan ini kendaraan siapa? Udah si Fulan, ampun Fulan punya. Tapi Fulannya kada kau ada akan saksi. Dicampang kayak apa? Wanita bersumpah. Kada wani bersumpah ulunnya. Cuman yang ampun ulun, bersumpah ulun kada hendak. Nah, kalau si hakim menyuruh nang mengaku asal, nang mengaku asal ikam saksi kada kau maadakan. Kan manila bersumpah pada itu ampun ikam, wani bersumpah jarinya. Nah, maka menanglah orang nang mengakui tadi. Maka itu hukum masalah aku mengakui. Jadi setiap orang yang mengakui sesuatu itu dituntut ada sumpah, ada saksi. Ada saksi nang sesuai syarat saksi. Bila saksi ini kada kau maadakan, maka lawannya itu dituntut bersumpah. Bila lawannya kada wani bersumpah, nang mengaku ini nang bersumpah. Nah, itu hukum persidangan di dalam agama Islam. Lain di zaman bahari. Di zaman bahari, misal zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim itu Allah Ta'ala memperlihatkan keadilan, kebenaran itu melalui api. Melalui api. Bila benar, kada dimakan api. Bilanya salah, dimakan api. Nah, itu zaman Nabi Ibrahim. Jadi misal, ini kendaraan ampun kok, ujar kita nih. Nah, ujar Nabi Ibrahim, mana ikam saksinya? Kada berurusan saksi. Bujur ikam penikam kendaraan ini, jadinya bujur ampun kok. Nabi Ibrahim berdoa lawan Tuhan. Bila datang api memakan, berarti lain tuh. Berarti kada bujur. Bila kada datang api yang memakan, berarti itu bujur.
Waktu zaman Nabi Ibrahim, hakim itu api dikirim oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi Musa, dengan tongkat, orang ada melapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa itu kambing ulun. Nabi Musa mandak tongkat, enak sih tongkat di kambing tuh. Bila tongkatnya itu diam kada bergerak berarti bujur, bila tongkatnya bergerak berarti kada bujur dakwaan orang ini. Nah itu zaman Nabi Musa itu ada tongkat sih dia. Di zaman Nabi Sulaiman itu hakimnya ada angin. Hakim itu ada angin. Misal kita mengaku, wahai Nabi Sulaiman, ini barang ini ampun ulun. Ada lagi Nabi Sulaiman, aku berdoa. Nah, bila barangnya tetap, barangnya ini gana, berarti bujur. Dan ada orang mengaku ini ampun ulun. Nabi Musa berdoa, datang kena angin memindah barang itu. Nah, berarti kada bujur. Nah, jadi angin hakimnya. Di zamannya Zulkarnain ada mengatakan nabi, ada mengatakan wali. Zaman Zulkarnain itu kalau ada orang mengakui itu dibawa ke sungai. Ini sepeda motor ulun ampunnya, jarnya umpamanya itu ini kuda ulun ampunnya dibawa ke sungai, ditimbai ke sungai. Bila kada tinggalan berarti bujur, bila tinggalan berarti kada bujur. Nah, itu zaman Zulkarnain. Di zaman Nabi Daud itu kada perlu ada sumpah, kada perlu ada saksi kayak zaman nabi-nabi terdahulu tadi. Di zaman Nabi Daud itu menggunakan rantai. Rantai itu ada di Baitul Maqdis, Palestina. Rantai itu ada berjuntai mulai atas ke bawah. Nah, siapa yang mengaku sesuatu disuruh menjangkau rantai itu. Belinya sampai menjangkau rantai berarti bujur. Bila suruh mencapai rantai kada sampai berarti kada bujur, karena rantainya mau berturun menaik. Nah, itu karamat atau mukjizat daripada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di zaman Nabi kita ini, di zaman Nabi kita kada ada menggunakan itu. Zaman Nabi kita menggunakan saksi atau sumpah. Pokoknya bila kita mengaku barang, ada juga saksi, itu sudah milik kita. Walaupun dustaan, walaupun zalim, tapi hakim mesti memenangkan itu. Misalnya hendak mengambil ampun orang, nah itu ampunnya ampun orang, tapi kita hendak zalim, kita kira dua orang, kita melakukan saksi palsu pada barang itu barang ampun kok, akun jadinya. Nah, lalu udah kita barang itu barang ampun kok, ini saksi ada berdua, nah saksinya palsu keduanya, apinya hakun disumpah saksinya nih pada bujur. Nah, menang dalam hukum dunia, tapi di akhirat kayaknya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksud hadis tadi nang anna Rasulullah SAW qol law yu'tan nas bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinal bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah